Mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh rekan-rekan pers di Polres Pematang Siantar dalam rangka kegiatan konferensi pers akhir tahun 2022 di Polres Pematang Siantar. Yaitu yang dilaksanakan pada hari ini, hari Jumat tanggal 30 Desember 2022. Yang ada di Polres Pematang Siantar yaitu sebanyak 1073 kasus dengan penjelasan kejahatan konvensional sebanyak 903 kasus, transnasional sebanyak 170 kasus. Di mana kalau kita perbandingkan dengan tahun 2021 atau tahun sebelumnya, kejahatan konvensional mengalami peningkatan kasus sebanyak 41%. Kemudian transnasional sebanyak 2%. Sedangkan kasus dengan potensi kontingensi kosong, tahun 2021 juga kosong. Kemudian saya sampaikan juga kepada rekan-rekan pers dan seluruh yang hadir untuk perbandingan kasus dengan penyelesaian kasus yang kami laksanakan di Kota Pematang Siantar, di mana jumlah kasus di tahun 2021 dengan perbandingan 2022 yang diterima mengalami kenaikan atau kenaikan tren dengan nilai 33%. Kemudian jumlah penyelesaian perkara kami dapat tingkatkan kenaikan dengan tren 29%. Kemudian untuk kasus-kasus yang paling banyak terjadi di wilayah Kota Pematang Siantar atau kasus kejahatan yang terjadi yaitu ranking 1 yaitu narkotika atau penyebaran narkoba, yaitu sebanyak 170 kasus. Kemudian kasus yang kedua yaitu curanmor, curanmor sebanyak 111 kasus. Kemudian yang ketiga yaitu pencurian biasa sebanyak 109 kasus. Yang keempat penipuan penggelapan sebanyak 76 kasus. Dan yang kelima yaitu penganiayaan sebanyak 48 kasus. Jadi saya sampaikan 5 kasus besar yang ada di Polres Pematang Siantar yang tadi saya sampaikan. Kemudian untuk perbandingan kasus kejahatan jalanan tahun 2021 dengan 2022 dapat saya sampaikan yang pertama yaitu kasus curas, di mana di tahun 2021 ada 7 kasus. Di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 17 kasus, yaitu dengan kenaikan 143%. Kemudian kasus curang tahun 2021 66 kasus, tahun 2022 77 kasus atau mengalami kenaikan 17%. Kemudian yang ketiga yaitu curanmor, ada 90 kasus di tahun 2021 dan 111 kasus 2022 atau mengalami kenaikan 24%. Total kasus kejahatan jalanan mengalami kenaikan dengan tren 26%. Kemudian untuk kasus-kasus prioritas di tahun 2021 maupun perbandingan dengan 2022 yaitu khusus kasus narkoba itu yaitu sebanyak 170 kasus di tahun 2022 dan 2021 169 kasus atau kasus mengalami kenaikan 2%. Kemudian kasus perjudian pengungkapannya sebanyak tahun 2021 sebanyak 14 kasus. Kemudian tahun 2022 24 kasus pengungkapan atau naik 72% kasus yang diungkap. Kemudian yang selanjutnya kasus premanisme. Tahun 2021 ada 12 pengungkapan kasus. Tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 91 pengungkapan atau jumlah naik 659%. Jumlah kasus prioritas mengalami kenaikan dengan tren 14%. Kemudian berdasarkan pemetaan wilayah per masing-masing kecamatan atau wilayah polsek dapat saya sampaikan yang paling banyak
kasus adalah nomor 1 di wilayah hukum Polsek Siantar Barat, di mana di sini ada total 323 kasus. Kemudian yang kedua yaitu di Polsek Siantar Timur. Kemudian yang ketiga Polsek Siantar Narkoba, yaitu sebanyak 187 kasus. Kemudian yang keempat yaitu Siantar Utara, di mana sebanyak 134 kasus. Kemudian yang kelima yaitu Siantar Marihat, sebanyak 123 kasus. Dan yang keenam Siantar Selatan sebanyak 107 kasus. Kemudian berkaitan dengan pengungkapan kasus narkotika di tahun 2022 yaitu sebanyak 170 kasus dengan penyelesaian sebanyak 176, karena ada tersangka yang berkasnya ada 21 kasus. Total tersangka yaitu sebanyak 237 kasus selama tahun 2022, di mana paling banyak selama 1 tahun adalah di bulan Maret dengan pengungkapan sebanyak 18 kasus. Untuk tersangka dibandingkan dengan tahun 2021, tahun 258 orang, tahun 2022 sebanyak 237 orang atau mengalami penurunan. Sedangkan untuk barang bukti dapat kami sampaikan yaitu di tahun 2021 untuk sabu 975 gram. Kemudian di 2022 mengalami kenaikan yaitu 1061,7 gram atau 86,42 gram kenaikannya. Kemudian ganja sendiri dari 1692 gram ganja mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 9.495,89 gram atau mengalami peningkatan 7.800 gram. Kemudian ekstasi 2021 165 butir mengalami peningkatan menjadi 325 butir atau mengalami peningkatan sebanyak 160 butir. Kemudian saya sampaikan juga untuk kegiatan yang berkaitan dengan bencana alam, di mana Kota Pematang Siantar di tahun 2022 khusus bencana alam banjir, nihil, kemudian bencana longsor, nihil, ada satu lokasi yaitu di daerah Siantar Narkoba. Kemudian yang ketiga yaitu kebakaran di tahun 2021-17 mengalami peningkatan di tahun 2022 sebanyak 25 atau naik 8. Kemudian tahun 2021 angin puting beliung nihil, tahun 2022 ada 2. Kemudian berkaitan dengan unjuk rasa di tahun 2022 unjuk rasa yang dilakukan sebanyak 27. Kemudian jumlah surat pemberitahuan unjuk rasa sebanyak 35 dan pelaksanaan kegiatan unjuk rasa semua berjalan dengan aman. Kemudian berkaitan dengan elemen aksi unjuk rasa yaitu sebanyak 7 aksi dari elemen mahasiswa, kemudian karyawan sebanyak 3 aksi, buruh 3 aksi, guru 3 aksi, dan elemen masyarakat 12 aksi, pedagang 1 aksi. Kemudian berkaitan dengan data laka lantas dapat saya sampaikan khusus tahun 2021 yaitu sebanyak 185 laka lantas, tahun 2022 226 atau terjadi kenaikan laka lantas sebanyak 41 kejadian atau naik 23%. Kemudian korban laka lantas tahun 2021 29, tahun 2022 43 korban meninggal dunia. Kenaikan korban meninggal dunia sebanyak 14%. Kemudian korban luka berat atau luka ringan tahun 2021 luka berat 26, kemudian luka ringan 211
Kemudian tahun 2022 luka berat 22, luka ringan 252 atau turun 16%. Kemudian untuk kerugian material tahun 2021 285.450.000, tahun 2022 menjadi 442.500.000. 2021 sebanyak 956 pelanggaran, tahun 2022 sebanyak 335. Kemudian di tahun 2021 untuk pelanggaran roda 2 sebanyak 733, tahun 2022 sebanyak 230 atau mengalami penurunan sebanyak kurang lebih 69%. Saya menyampaikan kepada rekan-rekan persiapan kami menghadapi kegiatan operasi lilin khususnya pengamanan tahun baru, di mana saya sampaikan Polres Pematang Siantar sudah melaksanakan kegiatan operasi lilin dari tanggal 23 Desember sampai tanggal 22, di mana kami sudah melaksanakan kegiatan pengamanan khususnya Natal sebanyak 143 gereja, kemudian 40 gereja menjadi prioritas pengamanan kami. Untuk personel yang kami gelar di lapangan sebanyak kurang lebih 350 dari personel Polres, ditambah lagi 100 dari personel gabungan, baik dari POM, dari TNI, dari Kodim, kemudian dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, termasuk juga bantuan dari Pol PP maupun dari Pramuka. Dalam kegiatan pengamanan operasi lilin kami juga menempatkan yaitu sebanyak 7 pos pengamanan maupun pelayanan, yaitu 4 pos pengamanan maupun 3 pos pelayanan. Kota Pematang Siantar untuk kiranya dalam pelaksanaan pengamanan tahun baru ini saya menganjurkan tolong hindari kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa, terutama kegiatan-kegiatan yang di luar dari area rumah maupun tempat ibadah. Silakan kami menyarankan dari kepolisian untuk melaksanakan kegiatan Natal, kegiatan tahun baru di tempat-tempat ibadah maupun di rumah masing-masing. Tolong kurangi kegiatan-kegiatan di luar, karena akan berisiko terhadap kita tahu antisipasi terjadinya tindak pidana lain yang terjadi di Kota Pematang Siantar, termasuk kalau bisa jangan, karena akan berdampak. Biasanya di akhir tahun banyak terjadi peristiwa kebakaran rumah, karena kita tahu warga masyarakat meninggalkan rumah keluar jadi petasan, kemudian tidak diawasi, kemudian akhirnya rumah terbakar, termasuk 23. Saya rasa sebelum seksi tanya jawab, alangkah baiknya kita sampaikan, ada sedikit yang mau disampaikan, Pak Silaga. Kita kalau ada ya, ada elektronik dan online. Berterima kasih atas kesempatan ini untuk menyampaikan informasi menjelang tahun 2023. Kami menyadari dan mengakui memang kami juga punya kekurangan dan kelemahan, dan kami juga berusaha memperbaiki segala kekurangan dan kelemahan kami agar menyajikan berita yang baik dan benar. Dan mohon maaf kalau kami juga mengkritik apa yang kurang tepat atau apa yang tidak pada tempatnya. SPKT, kalau ada laporan tiba-tiba laporan itu ditolak atau tidak diterima, karena nanti ada ke WA saya, Pak, ada kemarin ada yang WA saya juga masalah kasus pelaporan kasus perbuatan cabul, saya marahi SPKT. Karena apa? Demikian konferensi pers akhir tahun 2022 tentang penanganan tindak pidana di Polres Pematang Siantar. Dari Pematang Siantar, Tagor Sitohang melaporkan. Apalagi korbannya anak ya. Kalau diliput dengan media tentunya kan kita harus jaga juga jangan sampai anak ini malah dieksploitasi, karena ya diberitakan
akhirnya dia menjadi stres dan lain-lain.